Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windiani Nurrahma, mahasiswa dari Universitas Trilogi dengan NIM 22117022, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan materi mata kuliah Strategi Pembelajaran. Saya ingin menjelaskan tentang karakteristik siswa usia 0 sampai 13 tahun. Karakteristik siswa yang dapat diidentifikasi sebagai faktor yang amat berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar adalah kecerdasan, kemampuan awal, gaya kognitif, gaya belajar, motivasi, dan faktor sosial budaya. Proses tahap tumbuh kembang siswa usia 0 sampai 13 tahun yaitu tahap tumbuh kembang anak secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu 1. Tahap pertumbuhan dan perkembangan dari usia 0 sampai 6 tahun terdiri dari masa prenatal, dari masa embrio, konsep sampai 8 minggu, konsepsi sampai 8 minggu maksudnya, sampai masa janin yaitu 9 minggu sampai melahirkan, dan masa postnatal dari neonatus periode 0 sampai 28 hari, masa bayi 29 hari sampai dengan 1 tahun, masa bayi 1 tahun sampai dengan 2 tahun, prasekolah 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Yang kedua, tahapan pertumbuhan dan perkembangan sejak usia 6 tahun ini terdiri dari masa sekolah, yaitu usia 6 sampai 12 tahun, dan masa remaja usia 12 sampai 18 tahun. Kemampuan yang dimiliki oleh anak usia 0 sampai 13 tahun yaitu terbuka terhadap rangsangan dan pengalaman dari lingkungan. Usia anak 0 sampai 13 tahun akan mudah sekali menerima rangsangan walaupun terkadang tidak mengerti makna dari rangsangan tersebut. Karena pada anak usia ini, anak mudah merespon dan menanggapi respon tersebut, sehingga menjadi kebiasaan dan pengalaman yang terjadi di dalam dirinya. Yang kedua, ada anak yang usianya 0 sampai 6 mampu memfokuskan dirinya dalam waktu yang cukup lama. Anak yang usianya 0 sampai 6 tahun memiliki tingkat fokus yang tinggi dalam kegiatan yang sedang dilakukannya, sehingga saat menerima rangsangan atau respon dari orang lain sulit untuk mengalihkan fokusnya. Maksudnya itu anak usia 6 tahun itu udah bisa fokus. Contoh saat ia bermain, ketika ia dipanggil atau dialihkan fokusnya, itu anak tersebut tuh sulit untuk mengalihkan fokusnya. Dia akan terus fokus bermain dan fokus dengan permainannya. Pengertian dari stimulus pengembang, pertumbuhan dan perkembangan. Stimulus pengembangan, pertumbuhan dan pengembangan adalah kegiatan berinteraksi untuk merangsang kemampuan dasar pada anak usia 0 sampai 13 tahun dalam merespon dengan menggunakan tubuh atau indera, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak secara emosional, kemampuan belajar, dan fungsi kognitifnya aktif. Jadi pengembangan pertumbuhan anak itu melalui aktivitas-aktivitasnya sehari-hari, kegiatan dia berinteraksi dengan kedua orang tuanya atau bahkan teman-temannya, itu akan mempertumbuhkan gaya pikirnya, pola pikirnya, terus cara dia bersosialisasi itu melalui cara bermain. Apa saja kebutuhan untuk anak usia 0 sampai 13 tahun? Yang kesatu ada kasih sayang dan cinta yang secara penuh, sehingga dirasakan oleh anak bahwa kasih sayang dan cinta itu memberikan perhatian lebih untuk anak, memotivasi dirinya untuk selalu berkembang secara baik dan optimal.
Maksudnya kasih sayang dan cinta yang secara penuh itu, peran orang tua itu sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan seorang anak. Dan orang tua itu wajib memberikan kasih sayang yang penuh dan dukungan yang penuh kepada anak, sehingga anak merasa bahwa mereka itu aman dan dikasihi. Mereka itu merasa bahwa mereka itu didukung secara penuh oleh keluarganya. Yang kedua ada penghargaan yang diberikan kepada anak, supaya anak selalu semangat, memiliki motivasi, punya tujuan, dan senang melakukannya, bahkan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Jadi sebagai orang tua, selain menjadi support system utama untuk bagi anak, orang tua wajib mengapresiasikan apa yang telah anak itu lakukan. Contohnya seperti ketika dia melakukan menggambar atau melakukan kegiatan-kegiatan lain, orang tua itu wajib mengapresiasi kegiatan anak tersebut. Jadi anak tersebut itu merasa disayang dan merasa dibanggain. Jadi memotivasi dirinya itu agar selalu aku harus lebih baik lagi. Aku harus lebih baik lagi supaya mama sama ayah itu lebih bangga sama aku. Jadi kayak memotivasi dirinya sendiri untuk berkembang lebih pesat lagi. Kesimpulan dari karakteristik dan kebutuhan siswa adalah suatu hal yang sangat serius untuk dipahami dalam pertumbuhan sebagai kuantitas yang dapat dilihat dan diukur langsung dengan melihat secara langsung ke siswanya. Sedangkan perkembangan sebagai kualitas siswa yang tidak dapat dilihat dan diukur langsung, melainkan harus melalui pendekatan secara langsung ke siswanya untuk melakukan tes kemampuan dan perkembangannya sebagai siswa yang bermoral dan bermartabat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.